Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Hayati dari kelas PJKRA angkatan 2020 dengan NIM 20030150041. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan olahraga di Indonesia zaman penjajahan, zaman kemerdekaan, dan zaman Orde Baru. Yang pertama itu pendidikan jasmani dan olahraga pada zaman penjajahan. Sejak kejatuhan Konstantinopel, orang-orang Eropa menghendaki untuk dapat membeli sendiri rempah-rempah yang pada waktu itu sangat langka dan mahal, langsung dari tempat asalnya, yaitu Indonesia. Bangsa Portugis adalah yang pertama tiba di Indonesia, yaitu pada tahun 1509 Masehi. Mereka kemudian diikuti oleh bangsa Spanyol, Belanda, dan Inggris. Fase penjajahan bangsa Belanda menurut sejarah Indonesia dimulai sejak perahu-perahu yang dipimpin oleh Cornelis dan Hetman pada tahun 1596 menjatuhkan jangkarnya di Banten. Sebenarnya maksud utama mereka datang ke Indonesia ialah berdagang. Tetapi lama kemudian maksud tersebut berubah menjadi ingin menguasai dan memerintah Indonesia. Akibat ialah bahwa kebudayaan asli bangsa Indonesia lama-kelamaan dipengaruhi oleh kebudayaan Belanda, tidak terkecuali keadaan olahraganya. Ketika persaingan di antara mereka memuncak menjadi peperangan, Belanda berhasil mengusir yang lain dan memperoleh monopoli di Nusantara. Dengan adanya perkembangan lebih lanjut, masuk pula sistem Jerman yang diciptakan oleh Jan Spies dan Moltke, negari Belanda. Pengaruh-pengaruh ini selanjutnya digunakan oleh Belanda mula-mula hanya dalam kalangan militer, tetapi kemudian masuk juga di sekolah-sekolah dan masyarakat. Oleh karena militer dalam penjajahan Belanda di Indonesia banyak mempunyai pengaruh, maka akhirnya di Indonesia sistem Jerman ini berkembang tidak hanya di lingkungan militer, tetapi di lingkungan sekolah, bahkan lingkungan masyarakat. Salah satu buku yang ia karang dan berisikan tentang permainan secara garis besar permainan mempunyai 3 fungsi, yaitu 1. Rekreasi karena habis berlatih. 2. Menambah kegembiraan, kesehatan, dan memperkembangkan sifat-sifat sosial. 3. Memberi kesempatan bagi guru untuk mengenal murid-muridnya secara lebih dekat dan akan mengakibatkan suasana persaudaraan antara guru dan murid. Demikian pokok-pokok dari sistem Jerman. Dan kenangan yang dapat dilihat di sekolah-sekolah adalah perkakas dan alat-alat, terutama sekolah-sekolah yang telah berdiri sejak zaman Belanda dulu. VOC dinyatakan bangkrut dan semua kekayaan serta kekuasaannya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Setelah kejatuhan Napoleon, Belanda kembali berkuasa dan meneruskan politik kolonialnya, menggelitir sumber-sumber alam dengan mengorbankan kepentingan rakyat yang terus-menerus menentang kolonialisme tersebut. Semua peperangan untuk kemerdekaan tersebut dapat dipadamkan dan para pemimpinnya dipenjara atau diasingkan. Latihan yang tidak jelas gunanya dibuang dan tidak layak diberikan. Adapun 4 senam macam latihan, yaitu senam militer, 2 senam medis, 3 senam pedagogis, 4 senam estetis. Senam dari sistem Swedia ini tidak menarik bagi anak-anak karena tidak memperhatikan segi-segi fisiologi. Kata-kata terkenal dalam penganjuran sistem Swedia adalah kami tidak memberikan apa yang disukai anak-anak. Yang kami berikan adalah yang berguna bagi mereka. Pembinaan organisasi adalah di lingkungan masyarakat pada umumnya kurang intensif karena kondisi sosial ekonomi yang sangat menekan penghidupan rakyat sehari-hari. Bahkan organisasi induk cabang olahraga yang ada juga pada umumnya hidupnya tersendat-sendat. Melalui pendidikan olahraga di sekolah, para siswa belajar berbaris-baris, peperangan-peperangan dengan senapan bersangkur atau tiruan, dan latihan fisik lainnya yang berat-berat termasuk gotong royong, gali lubang perlindungan, membabat lapangan terbang, dan mencangkul kebo. Para pemuda Indonesia telah siap fisik dan mentalnya menghadapi tantangan-tantangan baik dari Jepang sendiri
Inggris maupun Belanda dan mempertahankan kemerdekaan yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta. Kedua, pendidikan jasmani dan olahraga pada zaman kemerdekaan. Kementerian Pendidikan Pengajaran diadakan suatu lembaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan pergurusan di bidang keolahragaan di sekolah, yaitu Inspeksi Pendidikan Jasmani. Inspeksi Pendidikan Jasmani adalah organisasi di bawah jawatan pengajaran. Olahraga di masyarakat diurus oleh lembaga di bawah jawatan pendidikan masyarakat. Kementerian Pengajaran dalam melaksanakan tugas di bidang pembinaan dan pengembangan fisik adalah 1. Menyelenggarakan latihan-latihan fisik di kalangan pemuda Indonesia untuk mencapai dan memperoleh kondisi badan yang prima. Kedua, menguasakan rehabilitasi fisik dan mental bangsa Indonesia agar dapat berperan serta di forum internasional. Pada malam peresmian Polri bulan Januari 1947, Presiden Soekarno sekaligus melantik KORI atau Komite Olimpiade Republik Indonesia. Sebagai ketua ditunjuk Sultan Hamengkubuwono, wakil ketua adalah Dr. Kyosmargono dan Siomali Prawirodiro. KORI mempunyai tugas menangani masalah keolahragaan yang ada kaitannya dengan Olimpiade. Saat itu KORI dibentuk karena Indonesia ikut Olimpiade Games tahun 1948. Namun karena persiapan para atlet saat itu tidak memadai, pengiriman ke London tidak jadi. Polri kemudian membentuk badan-badan atau sekarang disebut cabang olahraga. Yang ada waktu itu adalah cabang olahraga bola, sepak bola, basket, atletik, bola keranjang, panahan, tenis, bulu tangkis, pancasilat, dan gerak jalan. Keuangan Polri dan KORI dapat dari subsidi pemerintah yang disalurkan melalui Kementerian Pembangunan dan Pemuda. Bekal konsepsi yang telah dirintis dan pengalaman yang telah dimiliki dan dijadikan titik tolak untuk mengembangkan olahraga dan menetapkan sistem pembinaan keolahragaan Indonesia, yakni pertama, keolahragaan di lingkungan sekolah dibina langsung oleh pemerintah. Kedua, keolahragaan di lingkungan masyarakat dibina oleh masyarakat sendiri dengan bimbingan dan pengawasan oleh pemerintah. Keolahragaan di lingkungan sekolah pelaksanaan pengaturan, pengurusan dan pembinaan langsung dipegang oleh pemerintah, yaitu ditugaskan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pelaksananya dilakukan oleh Inspeksi Pusat Pendidikan Jasmani. Keolahragaan di lingkungan sekolah ini masih tetap diberi nama pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan unsur dan alat pendidikan untuk menyiapkan dan membentuk manusia yang harmonis antara pertumbuhan jasmanianya dan perkembangan rohanianya. Dalam hubungan dengan peningkatan mutu prestasi olahraga bangsa Indonesia, pendidikan jasmani hanya merupakan dasar dan pencarian bibit yang akan dikembangkan lebih lanjut di lingkungan masyarakat nanti. Sebagai pendorong bagi para pelajar untuk giat melaksanakan pendidikan jasmani dan olahraga serta alat pengontrol bagi guru dan pemerintah tentang hasil pelajarannya, maka pemerintah menentukan adanya dua jenis kegiatan, yaitu pertama, ujian ketangkasan olahraga bagi pelajar. Ujian olahraga yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Inspeksi Pusat Pendidikan Jasmani. Yang kedua, perlombaan olahraga antar sekolah. Perlombaan antar sekolah yang diatur oleh pemerintah itu meliputi berbagai macam cabang olahraga. Dan yang terkenal pada waktu itu adalah Pancalomba sekolah lanjutan. Oleh karena tumbuhnya sekolah-sekolah tidak seimbang dengan tersedianya tenaga-tenaga guru, khususnya guru-guru pendidikan jasmani, maka pemerintah telah mengambil kebijaksanaan untuk membuka sekolah-sekolah dan kursus-kursus yang menyiapkan tenaga-tenaga guru pendidikan jasmani, baik untuk sekolah rakyat, sekolah lanjutan maupun perguruan tinggi. Sebagai ganti Komando Gerakan Olahraga Indonesia atau KOGOR, Dewan Olahraga Indonesia ternyata tidak sesuai dengan kehendak masyarakat
Olahraga Indonesia dan pada tanggal 31 Desember 1967 terbentuklah Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI. Selanjutnya untuk meresmikan sebagai lembaga disebutkan Kepres nomor 67 tahun 1967 tanggal 25 April 1967 yang antara lain menetapkan yang pertama Komite Olahraga Nasional Indonesia yang dibentuk berdasarkan musyawarah antara organisasi-organisasi induk cabang olahraga pada bulan September 1966 di Jakarta. Yang kedua, dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Komite Olahraga Nasional Indonesia senantiasa berhubungan erat dengan pemerintah serta mengikuti petunjuk-petunjuk dari pemerintah melalui Menteri Pendidikan Kebudayaan. Ketiga, pendidikan jasmani dan olahraga pada zaman Orde Baru 1968 sampai 1998. Departemen Olahraga dibubarkan pada tahun 1966 dan setelah itu olahraga dikembalikan pada proporsi dan fungsi yang sebenarnya, yaitu merupakan kewajiban keinginan manusia yang mutlak diperlukan dalam kehidupannya sesuai dengan kodrat ilahi serta merupakan salah satu sarana yang untuk mencapai cita-cita hidup sesuai dengan falsafah yaitu dianutnya. Tujuan daripada olahraga dalam fase ini sesuai dengan dasarnya adalah untuk mengambil bagian dalam pembangunan dan modernisasi bangsa dan negara dengan segala aspek-aspeknya, memelihara persatuan dan untuk mencapai cita-cita membentuk manusia Pancasilais sejati berdasarkan ketentuan seperti dikehendaki oleh pembukaan dan isi Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mempertinggi mental, moral, budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama, mempertinggi kecakapan dan keterampilan, membina atau memperkembangkan fisik yang kuat dan sehat. Badan-badan olahraga atau gerakan olahraga dari pemerintah adalah badan-badan yang diadakan oleh pemerintahan sebagai aparatur pemerintah dalam bidang pembangunan bangsa, khususnya di bidang fisik dan mental, persatuan dan kesatuan bangsa serta mewujudkan persahabatan antara bangsa dan negara dengan olahraga sebagai atau sarana. Badan-badan itu antara lain adalah 1. Pemerintah pusat dan daerah dengan segenap aparaturnya. 2. Direktorat Jenderal Olahraga dengan segenap eselon bawahannya. Ketiga, pusat-pusat pendidikan APRI. Badan swasta itu disebut KONI, beserta organisasi-organisasi induk cabang olahraga dan induk-induk olahraga badan fungsional. Dari pusat sampai daerah yang tergabung kepadanya, olahraga atau gerakan olahraga di Indonesia sesuai dengan tujuannya diberikan secara meluas merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Meskipun diadakan dua golongan badan pembinaan olahraga yaitu pemerintah dan non-pemerintah, tetapi pada hakikatnya meliputi seluruh rakyat. Dengan demikian terdapat golongan-golongan. Yang pertama, anak-anak prasekolah, sekolah dasar, pelajar SLTP atau SLTA, dan mahasiswa. Kedua, golongan rakyat yang bertugas dalam bidang pertahanan dan keamanan atau APRI. Ketiga, golongan pegawai pemerintah, semi pemerintah, dan swasta. Keempat, golongan wanita. Kelima, golongan tuna dalam masyarakat seperti para penderita cacat, para narapidana, dan lain sebagainya. Makin kecil lembaga yang menangani suatu kegiatan atau bidang, berarti makin kecil juga ruang gerak kegiatan tersebut. Demikianlah halnya sampai pada tahun 1983 ketika keluar Kepres nomor 25 tahun 1983 di mana antara lain ditetapkan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, yakni pertama, mempersiapkan perumusan kebijaksanaan pemerintah mengenai
segala sesuatu yang bersangkutan dengan masalah pembinaan dan pengembangan generasi muda dan olahraga. Kedua, merencanakan segala sesuatu secara teratur dan menyeluruh dalam rangka perumusan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, mengkoordinasikan kegiatan di bidang generasi muda dan olahraga yang berbagai instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Keempat, mengkoordinasikan kegiatan pembinaan yang tata caranya diatur lebih lanjut antara Menpora dengan menteri yang bersangkutan. Kelima, mengkoordinasikan kegiatan Komite Olahraga Nasional Indonesia dan yayasan atau lembaga-lembaga olahraga lainnya di pusat dan daerah. Keenam, menyampaikan kepada Presiden laporan dan bahan keterangan serta saran-saran dan pertimbangan di bidang tanggung jawabnya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.